Selamat siang buat para pecinta e-sport, gue Menon dari Live Game Broadcast. Dan kita berada di review gaming gear. Untuk minggu ini, kemarin sempat membahas Planetary Creek, Gaming Rival, Single Series. Dan sekarang kita akan membahas Razer 7D1 Chroma dengan spesifikasi sebenarnya cukup bagus ya. Dia punya surround sound 7D1, circumaural design. Circumaural design tuh bakal meringkari bagian sini, bagian kepala, karena kita tahu tipikal gaming gear untuk Razer memang cukup bagus. USB connectivity, jadi kita tidak membutuhkan sound card udah langsung ada di dalam. Juga mic-nya juga sudah ada. Dan kemudian unidirectional microphone. Unidirectional tidak terlalu banyak direksi, jadi benar-benar untuk fokus langsung ke mulut. Silahkan di okrak-akrik, gue nggak masalah, mau ke sana mau ke sini, boleh, itu terserah kamu. Dan sementara kalau untuk frekuensi respon untuk standar mikrofon 100 sampai 10.000 Hz. Dan kalau untuk frekuensi dari Chroma sendiri, Razer Kraken Chroma 100 sampai 12.000 Hz. Jadi kalau misalkan mau digedein monggo, kalau misalkan mau dikecilin mungkin bisa lewat, kalau ada softwarenya sendiri untuk selain untuk mengganti warna karena sudah ada full spectrum gaming. Kemudian untuk menyeting mic, gua rasa tinggal di Windows Recording untuk mengatur mic besar kecilnya, volume mic juga bisa diatur juga. Dan kalau kita melihat spesifikasi dari Chroma sendiri, ini bisa gue bilang hampir sama kalau untuk urusan spesifikasi dengan Planetary Creek. Tapi kita tahu beda merek biasanya ada istilahnya ada keunggulan masing-masing, atau setidaknya ada kekurangan masing-masing. Kalau Plantronic mungkin dia memiliki mixer ya, untuk setidaknya ada langsung tanpa ke Windows-nya, juga bisa ngatur lewat mixernya sendiri. Dan gue rasa di sini untuk posisi dari Kraken Chroma, kita tahu Razer memang cukup baik untuk masalah sound, masalah mic-nya juga memang luar biasa. Powerful driver for highest quality gaming audio. Jadi memang semuanya disetting untuk bis dalam arti suaranya benar-benar baik. Dan kita buka di sini. Emang gue udah buka sebelumnya, tapi gue lagi ngecek aja, gue bacakan di sini. Congratulations, there is no turning back. Bahasa Indonesianya, selamat, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Dan ini hanya sertifikat dari Razer. Dan kita akan buka sejenak. Plastiknya yang paling mahal. Mahal. Dan kita langsung bertemu dengan headset. Oke. Dan lalu dulu di sebelah sini. Oh, bentar. Taruh di sebelah sini. Ini juga lumayan mahal ini. Kita dapat exclusive reward for the Razer Fightful. Exclusive reward I don't know. Oke, kita dapat guide book dari gimana caranya lo mungkin mau membersihkan bagian earnya, bagian penutup telinganya, air cup bahasa Inggrisnya. Dan ini untuk akan mic mau di on boleh, mau diputar seperti yang gue bilang bisa dirasi juga, jadi bisa dibuat kiri kanan. Dan kemudian di sini ada nggak ada apa-apa, ya hanya ini gue debok. Dan kemudian welcome the tools of Razer. Dan juga plastik. Nah, dan kita akan ke tampilan dari Razer Chroma sendiri. Jadi buat teman-teman stay tune terus. Oke, kita sudah berada di tampilan untuk Razer sendiri. Itu juga sebenarnya cukup bagus ya, untuk dia ada tulisan Razer seperti biasanya. Hampir semuanya dari produk Razer atau desainnya ya. Dan untuk ya sudah nama produknya. Dan kita bisa melihat air cup-nya kayak nggak ada gabelnya, karena di sisi sebelah sini
ada cup. Jadi misalkan mungkin mengikuti tipikal dari rahang kita dan juga telinga ya. Jadi kalau misalkan ini bisa di atas bawah, otomatis dia bakal mengikuti rahang dari telinga sini kan. Beda-beda kalau kalau orang, kalau gue kan kurus jadi rahangnya sini, telinganya sini. Jadi di saat dia menempel di sini, meskipun memiliki air cup yang cukup besar, dia otomatis dia bakal menutup benar-benar menutup yang namanya telinga. Jadi kalau misalkan gue pakai seperti yang gue bilang, benar-benar menutup telinga. Jadi di saat itu mengikuti rahang kita. Jadi untuk kenyamanan, untuk posisi Razer memang sangat menyenangkan. Kita bisa melihat gue menggunakan Razer Kraken Pro berada di dekat leher, berada di dekat sini. Jadi dia tidak menekan yang namanya di bawah telinga. Karena kalau misalkan menahan telinga, lama-lama capek. Ini biasanya urat-urat kalau misalkan masuk angin. Jadi sih ini dalam keadaan gua molorin. Kalau misalkan gua rapetin, dia bakal langsung naik tanpa menutupi bagian sini dan tidak akan pernah berubah. Di saat lo molorin atau lo mencoba untuk narik, kalau misalkan dia udah nyangkut atau sudah krom dengan kiri kanan telinga lo, gua rasa air cup-nya langsung menutup telinga. Jadi untuk posisi kiri kanan tidak bakal kedengaran. Yang kedengaran hanya ada suaramu. Karena ya mau tidak mau kalau misalkan kita tutup telinga, kita ngomong, itu suara lebih besar lagi. Sebenarnya enggak, itu hanya apa istilahnya, udah hukum alam. Dan kita bisa melihat ya seperti yang gue bilang, digoyang-goyangin. Kenapa dari air cup-nya tidak bergoyang-goyang? Karena seperti yang gue bilang tadi, dia udah mengikuti rahangnya kita. Jadi nggak perlu mau di keplek pun, mau di tonjok dari belakang juga nggak bakal copot gitu. Kalau mau goyang-goyang juga nggak bakal. Ini sebenarnya keunggulan dari Razer Chroma sendiri gitu loh, dan dari desain sih memang cukup bagus. Jadi dia benar-benar bisa bertahan. Dan kemudian masalah kabel, kita tahu Razer beda dengan produk yang lainnya. Dan posisi dari kabelnya pun bisa ada kain ya, kain. Jadi bisa dibilang selain headsetnya, kabel juga harus dirawat. Karena ini kain, kalau misalkan keinjek atau mungkin kena korek dan lain-lain tuh pasti sayang banget. Dan tidak lupa ada gold plate juga selalu ini, jadi tipikal Razer, ada tulisan Razer juga. Dan kemudian kita bisa ke mic sekarang. Posisi mic gini, sebenarnya posisi mic juga bagus ya. Nah, dalam artian gini, seandainya kita pakai erat ya, tanpa ada kita molorkan sama sekali, sebenarnya posisinya itu kita bisa, lo bisa mungkin bisa melihat di kamera ada dekat dengan telinga gua di sini. Nah, lo bisa sesuaikan karena udah ada levelnya 1, 2, 3, 4 sampai mungkin 12 atau enggak 10. Kalau gua pribadi, kalau gua orangnya yang memang kurus banget, jadi mungkin bisa di 2. Kenapa 2? Karena mau tidak mau dia harus ngikutin rahang kan. Nah, dari sini kita bisa gunakan. Nah, ini pas banget. Dan kalau misalkan lo merasa oh ini mic-nya terlalu jauh, oke, kita turunkan. Jadi berapa ini? Paling nggak 7 atau 8. Dikira seimbang, kita gunakan. Mic sudah turun. Gue sebagai caster Dota 2 memang lebih prefer ke 70% mic, 30% mic. Tapi kalau mungkin player internasional atau mungkin kompetitif yang ada di Indonesia, mungkin gue rasa dia lebih memilih ke 70% suara, 30% mic. Karena untuk Dota sendiri komen mungkin ya ada rune di atas, miss ini itu tidak terlalu banyak. Begitu pula dengan FPS gitu loh. FPS juga tidak terlalu banyak komen. Ada musuh dia oke mati, hanya itu aja. Tapi kalau untuk seorang broadcaster seperti gua, mungkin banyak yang harus dibahas. Jadi analisanya juga harus panjang banget. Dan untuk mic, seperti yang gue bilang, karena memang dari Chroma sendiri ada unidirectional, jadi unidirectional, jadi bisa di kemana-kemana, atas, bawah, kiri, kanan. It's okay, atur dari sesuai kemauan kalian. Dan sementara posisi yang bagus dari mic, kalau misalkan ini off, ini bakal mati. Kalau misalkan dipencet, itu bakal on. Jadi simple banget. Ada beberapa yang dari Razer memang cukup baik untuk masalah mic. Kita tahu juga ada Kraken yang sebelumnya juga mic-nya juga bagus gitu, apalagi keluar lagi Razer yang namanya Razer Seiren atau apa itu. Dan ini pun juga mudah untuk dimasukkan. Jadi itu sih kalau menurut gua dari penampilan dari Razer memang luar biasa.
Oke, kita kembali ke daya tahan. Kalau gue rasa karena ini bahan kalau dari kepala sendiri dipakai 3 sampai 4 jam itu bisa gue bilang tidak terlalu menyakitkan. Ya kita tahu beberapa headset mungkin bisa dibilang menyakitkan juga gitu loh. Gue gak sebut mereknya, tapi beberapa memang ada. Bagi headset-headset yang uh, tidak terlalu tidak terlalu fokus ke comfortable-nya, tidak terlalu fokus ke nyaman digunakan oleh player atau mungkin digunakan oleh user gitu loh. Sebenarnya posisi dari Razer-nya tidak terlalu empuk, tapi dengan adanya dia yang mengikuti rahang, otomatis menekan kepala itu tidak terlalu menekan. Kemudian memiliki sirkulasi yang ya setidaknya kalau kita diamkan saja dia udah bisa kayak gini. Dan begitu pula dengan ketahanan yang ada di AirCup. Yang ada di AirCup ini uh, bisa dibilang besi ya, meskipun agak bolong-bolong, gue nggak tahu itu memang desainnya seperti itu. Dan untuk yang lainnya cuman ya istilahnya plastik yang cukup tebal. Dia tidak ada, istilahnya tidak ada, kalau kasarnya nggak ada mur yang kelihatan, jadi semuanya benar-benar tertutup. Ketahanan kabel yang paling penting, ketahanan kabel yang penting karena dia dilapis oleh kain terlebih dahulu, jadi harus istilahnya dirawat. Kemudian untuk masalah mic, ini plastik yang cukup kuat. Dan kenapa dia elastis? Gua rasa kabel yang dipasang di Razer di sini memang didesain seperti itu, jadi otomatis di saat kita menggeser, bagian yang bawah tidak terikut geser. Karena mau nggak mau yang namanya elektronik, yang paling belakang yang paling menentukan. Kalau yang di depan mungkin ya mungkin solderannya atau apapun, tapi yang di belakang yang penting nggak ikut, karena di belakang itu bisa dibilang intinya atau sumber dari kabel tersebut. Dan kita melihat dari AirCup di sini memang tidak terlalu ada apa istilahnya, mungkin ada gabus atau bahan soft lainnya, semuanya tetap fokus di AirCup. Di AirCup juga sangat empuk di sini. Kalau misalkan dilebarin mungkin bisa di sofa atau mungkin jadi kasur. Dan untuk di dalam AirCup ada gabus lagi. Kenapa? Di sini jadi penyaring suara. Kalau misalkan dari sistem Razer sendiri sudah 71 sudah bagus, ditambah dengan penyaring suara 2 kali proses sih kalau menurut gue, dari segi di dalam AirCup, di luar AirCup dan juga di dalam AirCup, ditambah dengan busa-busa yang cukup empuk sini, gue rasa penyampaian suara dari Razer ke telinga kita itu sudah perfect banget. Jadi menurut gue sih untuk ketahanan dari Razer lumayan 70%. Kalau misalkan dibanting ya gue rasa sih masih nggak apa-apa. Dan kita kembali ke penampilan. Untuk penampilan dari Razer, kalau misalkan kita gantung saja, orang sudah tahu kalau ini Razer. Kenapa? Ada tulisannya. Ya kan? Dan kemudian kalau misalkan kita pakai, karena ini chroma, jadi otomatis di sisi kiri kanan yang ada logo Razer pasti bakal menyala. Dan kemudian mic juga bakal menyala kalau misalkan on, kalau misalkan mati, kalau kita off kan. Jadi untuk penampilan ya bisa gue bilang mungkin dari sebelah sini oke. Kalau dari sebelah sini, kalau misalkan di foto dari sebelah sana, gue rasa kegantengan menambah 50%. Kalau dari sini mungkin lebih prefer ke lampu ya, dari logo Razer sendiri menambah kegantengan setidaknya 30%. Dan kalau dari depan ini luar biasa banget. Jadi posisi headset ini bagus banget. Udah apa istilahnya, nempel pek udah. Itu lah, lo nggak bakal ngelepas. Dan gue rasa sini juga nyaman banget gitu. Dan begitu kita sudah mereview luar, kita akan kembali ke tes mic sebentar lagi, jadi stay tune terus. Oke, kita berada di tes mic dari Razer Kraken 7.1 Chroma. Ini juga dari segi review, dari segi luar, dari segi apa isi boxnya. Jadi gue rasa dari Razer Kraken 71 Chroma cukup baik sekali. Dari segi sound juga lumayan. Tadi gue sudah ngecek dengan lagu Goyang Dumang, beatnya dapet, dangdutnya dapet, jadi itu luar biasa banget. Dan kemudian untuk masalah mic, dengan adanya crystal noise itu tidak ada gangguan sama sekali, dan posisi mic juga bisa diatur. Jadi gue rasa untuk Kraken 71 Chroma cukup baik untuk headset gaming dengan kualitas yang cukup bagus. So, kita udah
unboxing, kita udah review, kita udah menilai secara penampilan. Kalau misalkan kita pakai menambah kegantengan sekian persen. Gua Melon dari Live Game Broadcast mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kita akan bertemu lagi di review gaming gear yang lain minggu depan. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe YouTube kita, follow Hitbox kita, dan like us fanpage kita. Terima kasih dan jangan lupa teman-teman juga bisa membeli Kraken 7.1 Chroma ini di www.egamerworld.com. Cari audio merek Razer, di situ juga ada Kraken 7.1 Chroma. Terima kasih dan bye bye.